dalam ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan si jelo si mungkin ya pada nilainya, pada kebagusannya, kencejelo si rubin itu dikatakan merugi. Coba Islam mengajarkan ya, Islam mengajarkan ilmu yang sangat dahsyat kepada kita. Islam mengajarkan ilmu yang sangat dahsyat kepada kita. Karena sesungguhnya untuk menjadi orang yang beruntung itu hanya ada satu pilihan. Tapi harus hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Ya, hanya itu syaratnya. Nah, maka oleh karena itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, ante termasuk lekan dengan si agat menurut pengendika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka silat yang ngiring ngumbe angkunta berusaha, ngumbe angkunta berupaya agar kehidupan kita semakin hari semakin bertambah kebaikannya, semakin hari semakin bertambah kemuliaannya, semakin hari semakin bertambah manfaatnya, semakin hari semakin bertambah kebaikannya ya. Dende na sampai pada kebagusan te, kemuliaan te, lek jelosi makin kencang lek jelosi rubin. Apalagi na sampai jelosi rubin lebih bagus lekan jelosi makin. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang hari sekarang lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka itu golongan orang-orang yang celaka. Nah, dari hadis ini maka bisa kita mengambil kesimpulan sesungguhnya Islam itu menganjurkan kita, mengharapkan bagi kita semua umatnya untuk apa? Untuk menjadi orang yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin bermanfaat. Ya, karena hanya itulah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ajaran Islam untuk menjadi orang-orang. Maka itulah sesungguhnya makna lekan bulan Syawal. Syawal itu sendiri artinya peningkatan. Ya, harus ada peningkatan di dalam diri kita. Lamun rubin lek bulan Ramadan atau sebelum Ramadan mungkin sekali sebulan datang ke majlis ta'lim, sekali sebulan terdengar ayat-ayat Allah, sekali sebulan terbuka Al-Quran. Maka bulan Syawal ini harus terubah diri kita. Lamun temele jari dengan si beruntung. Ya, namun temele jalan si beruntung. Kalau tahun kemarin umpamanya dek temau gawe pegawaian bagus yang orang lain bisa mengerjakannya, maka pada tahun ini kita harus ambil bagian menjadi orang yang bisa mengerjakan suatu kebaikan yang orang lain belum tentu bisa mengerjakan kebaikan itu. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam pensyariatan siaran ibadah kurban yang sebentar lagi insyaallah kita hadapin dia. Kurban itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, siaran ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling utama ya, ibadah yang paling utama si berkaitan kebendaan si beduentah ibadah kurban. Ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pengorbanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail. Dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ada pelajaran yang berharga, ada pelajaran yang sangat luar biasa harus terbaik. Ya, jadi bukan kita hanya mendengarkan kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim, ngumbe angkona merintahnya si Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Bukan itu sebenarnya substansi atau tujuan lekan sampai yang tipa itu kisah-kisah perjuangan Nabi Allah Ibrahim, bukan itu sebenarnya. Tapi ada nilai yang sangat luar biasa. Apa itu? Dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu berlebihan mencintai segala sesuatu dalam kehidupan tadi.
Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya, bagaimana kita mengetahui sejarah beliau yang sudah menikah puluhan tahun puluhan tahun, namun belum dianugerahkan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendambakan seorang keturunan. Tetapi ketika sesuatu yang diimpikan berpuluh-puluh tahun itu didatangkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si palang meletangnya si Nabi Allah Ibrahim ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah ingin menguji Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Coba sopok manusia siwah merari puluhan tahun melihat berdua keturunan, ya marah-marah itulah manusia biasa. Namun sekian puluh tahun kita menikah, ya, dia temu berdua anak, apa sih paling melihatkan dalam kehidupan itu? Pasti menginginkan keturunan. Yang dengan mama kadang-kadang lamun wah misalkan ampura 10 tahun misalkan nikah, ini namu mubati lekan sembilan si pertama meta sembilan si lain, ya, meta si kedua dia namu mubati dia tolong meta si ketelu sampai namu mubati, ya, tetapi ternyata tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngenom melihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mendambakan seorang keturunan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mama Malik, ya, yang namanya kita penerus perjuangan dari seorang ayah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bersyukurnya Nabi Allah Ibrahim. Ngumbe demen, coba bayangkan bagaimana bahagia seorang Ibrahim yang telah lama berpuluh-puluh tahun mendambakan seorang keturunan. Ketika pada masa penantian yang panjang itu Allah anugerahkan seorang putra lagi. Putra dulanina mama teican si Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu gembiranya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di tengah memuncaknya rasa cintanya, rasa sayangnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tipak sosok putra beliau yang bernama Ismail. Di sana Allah ingin menguji Nabi Allah Ibrahim. Apakah kecintaannya terhadap manusia yang bernama seorang Ismail akan mampu mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diuji di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra yang sayangnya itu, untuk menyembelih putra yang didamba-dambakannya itu. Berat leteni hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tapi begitulah memang, ya, manusia itu akan semakin istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia diuji dengan sesuatu yang dia rasakan sangat berat menjalaninya. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim. Di tengah memuncaknya rasa cinta beliau kepada putranya seorang Ismail, Allah turunkan perintah, duhai Ibrahim, dulu engkau pernah berjanji, maka sekarang laksanakan nazarmu, laksanakan janjimu, sembelihlah putramu. Ya, bergejolak di sana. Putra yang saya dambakan puluhan tahun sekarang saya dapatkan, lelah aku melihatnya, lelah aku mengidamanya, mau aku neka, sekarang Allah perintahkan aku untuk berpisah dengannya. Ngumbe idapku, ngumbe perasaanku itu. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keyakinannya, duhai ya Allah, jika ini memang perintah darimu duhai ya Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu di dalam hatiku, meskipun engkau harus mengambil seorang putra yang telah lama aku dambakan, seorang Ismail. Coba, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Akhirnya singkat cerita apa? Kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, mau dengan ikhlas, ya, mempersembahkan, mengorbankan seorang Ismail yang telah lama didambakan dalam kehidupannya. Itu sebenarnya tujuan dari disyariatkannya ibadah kurban itu kepada kita. Ya, di tengah manusia dihimpit dengan masalah ekonomi, lalu Allah berikan sedikit kelebihan.
diberikan sedikit kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kelebihan itu datang pada bulan Dzulhijjah. Lalu di sana Allah memanggil kita, di sana lalu Allah menguji keimanan kita, sejauh mana cintamu terhadap hartamu yang telah jerih payah, lelah, susah engkau dapatkan. Sekarang Allah ingin uji kepada kita. Apakah perintahku mampu mengalahkan cintamu kepada hartamu? Nah, soal pada kita setiap datang bulan Dzulhijjah, apakah kecintaan kita terhadap harta mampu mengalahkan cinta kita kepada Allah? Paham sampai niki? Paham ya? Nah, itulah yang Allah inginkan kepada kita. Maka manusia yang hatinya sudah terpaut Allah, sudah terpatri, ya, wah tegar semangat arah Allah dalam hati sebuah panjang, maka dia tidak akan memperdulikan harta itu, meskipun dia merasa jerih payah, susah payah dia mendapatkannya dalam kondisi ekonomi yang begitu sulit. Maka demi cintaku kepadamu ya Allah, dak aku lelah metekepek ini, dak aku lelah berusaha, dak aku lelah berdia, karena ini perintahmu, maka cintaku kepadamu akan mengalahkan semua harta yang telah jerih payah aku dapatkan. Itu dia. Maka orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan sebagai persembahan terbaik pada bulan Dzulhijjah untuk Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesembelihannya itu. Maka banyak muncul hadis-hadis yang bercerita tentang bagaimana keutamaan ibadah kurban. Ya, banyak muncul hadis yang berbicara tentang bagaimana keutamaan yang namanya menyembelih hewan kurban. Dikatakan dalam hadis, dia yang kelak akan menjelma pada hari kiamat, di mana manusia dikeluarkan pada yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan. Keluar setiap manusia dari kubur-kuburnya, keluar manusia dari tempat-tempat dimakamkannya. Ketika dia keluar dari tempat itu, ketika dia keluar dari masing-masing kuburnya, dia melihat apa? Ada sosok hewan yang sangat rupawan, yang sangat indah, dengan tanduknya pula. Ya, di sana dia menunggu pemilik-pemiliknya. Maka dia akan menyapa setiap orang yang telah ikhlas dulu mengorbankan sebagian hartanya untuk mengorbankan dirinya. Nah, di tengah itulah, ya, di tengah kehidupan yang sempit pada yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan itu, ya, hewan-hewan ini datang memberikan tumpangan pertolongan bagi orang-orang yang dulu ikhlas berjuang, ya, demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sahabat-sahabat silai, ya, murid-murid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu berjuang mati-matian bagaimana caranya agar setiap tahun itu dia termasuk di antara orang-orang yang bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk bisa mengorbankan meskipun hanya seekor kambing, ya, pada bulan Dzulhijjah. Ini tempat luar biasanya pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui ibadah kurban. Ya, karena cinta Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sangat luar biasa. Hadratul muhtaramin rahimahumullah. Sehat ini ampun tahu yang berharga le diri te lamun tuah ngidap siaran sakit. Bajang te ampun tahu berasa yang berharga le diri te lamun tuah. Ya. Sugin te hartan te ampun te berasa begitu mahal dan berharga le diri te lamun tuah kekurangan. Nah, sehingga sebelum semua itu datang kepada kita, sebelum kita ditakdirkan, sebelum kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari, sekaranglah tempatnya hadratul muhtaramin rahimahumullah. Nikmat sehat ini ante bersyukur, ya, ante bersyukur jadi dengan masih icarina sehat. Genem-genem datang di rumah sakit. Le rumah sakit ini jarang dengan senyum. Rata-rata mulutnya bucung. No tegita nyebang, no tegita bucung. Ya, jarang dengan senyum di rumah sakit ini.
Tentu jarang dengan senyum di rumah sakit itu. Ngenoong kun baru lihat tu kita dengan liwat sikit dan tauras kaya neket idap syaran nikmatnya bernafas. Arak sikit kita tu kata beriak oksigen ya dia secara lepas lekan todokna lekan hidungna ya tak nauk diri tu mahalna secara nikmat nafas. Arak sikit penantangannya tutup setue ini belum kita apa-apa. Nah, ketika kondisi-kondisi seperti itu, di sanalah muncul langsung ya kesadaran dari diri kita betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala tipe itu. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana menjaga semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara mempergunakan segala macam bentuk nikmat itu ke segala sesuatu yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Sehat kadunta tai majelis ta'lim, penantang kadunta baca-baca sebagus-bagus, kadunta ngaji, pendengaran kadunta mendengar sebagus-bagus, dek tegirang dengar si gibah-gibah si cengeng-cengeng, mulut kadunta baca Al-Qur'an, dek sekedar kadun minat dosa doang. Ya, nah sebelum semua itu dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaranglah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, begitu dia. Ya. Nah, harta kita juga termasuk seperti itu. Ya, harta kita termasuk seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ingin menguji sejauh mana ketaatan kecintaan tiba di sedah Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga orang-orang yang begitu sangat menyayangi hartanya ya lalu melupakan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengujinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil sebagian dari segala sesuatu yang dia cintai itu. Ya. Diambil kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kesehatan yang diambil itu akan keluar hartanya banyak, keluar berjuta-juta dan sebagainya. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita tidak inginkan. Maka oleh karena itu hadratan muhtaramin rahimakumullah, jadilah kita sebagai orang yang semakin hari semakin bertambah kualitasnya. Ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Yang mampu memberikan menebar banyak manfaat kepada banyak manusia. Semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang, maka akan semakin mulia, semakin baik kita di hadapan Allah. Benar? Mending kita berpikir, maka orang yang diberikan sedikit ilmu oleh Allah silakan bermanfaat dengan ilmunya. Orang yang diberikan kecerdasan silakan bermanfaat dengan kecerdasannya. Orang yang diberikan tenaga oleh Allah silakan bermanfaat dengan tenaganya. Orang yang diberikan kelebihan harta silakan bermanfaat dengan hartanya untuk mendapatkan atau untuk meraih pendidikan manusia yang terbaik. Ya, jadi manusia yang terbaik itu bukan yang paling banyak omong, tidak. Manusia yang terbaik itu bukan yang paling ingas, bukan yang paling gagah, tidak. Ya, yang mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia lainnya. Ya, ini manusia si paling bagus. Nah, sehingga le ajaran te detekangku diri ita ini hanya bermanfaat untuk diri ita mesa dende. Lamun itu bermanfaat untuk diri temesa, maka dena arak bedan ta merasampi. Sampai ini bermanfaat diri doa. Dia tidak peduli dengan lain. Namun makan kena nyaron kayak ngombe terserah, tak mau peduli dia. Nah ini sampai berpegawai. Hewan punya pekerjaan yang seperti itu. Mikirang diri doa. Ya, serigala, singa, sama juga. Yang penting hari ini saya senang, nggak peduli orang lain. Apakah orang lain menderita atau sebagainya, nggak peduli dia. Nah, kita ini manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka jadilah manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang ahsani taqwim, yang paling bagus, yang paling sempurna penciptaannya. Ya, angkun sempurna itulah kita buktikan dari diri kita, dari kualitas kita.
Maka jadilah manusia yang semakin hari semakin bertambah kualitasnya, sebagaimana makna daripada bulan Syawal yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan sekarang di tengah-tengah kita. Maka semoga hadratul muhtaramin rahimakumullah, dengan bulan Syawal ini mampu menjadikan kita sebagai manusia yang semakin bertambah kebaikannya, semakin mulia di hadapan Allah, semakin mampu memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya, sehingga kita akan dipandang layak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan baik di kehidupan dunia dan di kehidupan yang akan datang. Sampun niki ya yang saya sampaikan karena azan. Kita jumpakan